Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pangan olahan keperluan gizi khusus. Kalau tadi kategori pangan yang diatur adalah karakteristik dasarnya. Satu pangan bisa disebut susu bubuk, satu pangan bisa disebut dengan biskuit. Ada karakteristik dasarnya, tapi mungkin tidak terlalu banyak minimal karakteristiknya. Mungkin hanya misalnya kadar air, total padatan, kadar lemak, dan sebagainya. Tapi untuk pangan olahan keperluan gizi khusus, karena targetnya adalah untuk konsumen tertentu, nah persyaratannya lebih spesifik. Makanya kemudian ada satu ketentuan khusus tentang pangan olahan keperluan gizi khusus. Next. Untuk peraturannya tadi kan udah dari awal udah dijelaskan, saya tidak ulang lagi. Saya hanya ingin menekankan di sini bahwasanya kenapa Badan POM mengatur peraturan ini. Di dalam peraturan pemerintah nomor 86 tahun 2019 ditekankan bahwa Badan POM mempunyai kewenangan untuk menetapkan persyaratan mutu pangan untuk pangan dengan tingkat risiko keamanan yang tinggi. Nah, pangan dengan tingkat risiko keamanan yang tinggi salah satunya adalah pangan untuk kelompok konsumen tertentu, yang dalam hal ini disebut dengan pangan olahan keperluan gizi khusus, selain pangan risiko tinggi lainnya. Tapi ini khusus untuk pangan untuk konsumen tertentu. Lanjut. Nah, pangan untuk keperluan gizi khusus ada di kategori 13, tadi udah banyak yang menjawab. Salah satu kategori di dalam kategori pangan. Namun karena tadi peruntukannya khusus, maka memerlukan pengaturan yang lebih spesifik. Lanjut, Lisa. Yang diatur dalam peraturan Badan POM tentang pangan olahan keperluan gizi khusus. Nah, selanjutnya kita singkat PKGK ya. PKGK itu diformulasi secara khusus untuk memenuhi kebutuhan gizi. Kalau tadi misalnya biskuit, ya mungkin untuk memenuhi kebutuhan gizi tapi tidak spesifik, tidak diukur harus berapa kandungan gizinya. Bisa dikonsumsi dengan makanan yang lain. Tapi untuk pangan olahan keperluan gizi khusus, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan gizi ketika seseorang mempunyai kondisi fisik atau fisiologis tertentu, atau ketika seseorang dengan penyakit atau gangguan tertentu. Nah, untuk PKGK ini dibagi dua kelompok. Yang pertama pangan diet khusus, yang kedua pangan olahan keperluan medis khusus. Nah, kelompok yang pertama, pangan diet khusus ini untuk diformulasi untuk orang yang orangnya masih sehat, nggak sakit, tapi kondisi fisiologisnya membutuhkan pangan tertentu. Misalnya, nanti di slide berikutnya ada contoh-contohnya. Misalnya ibu orang hamil, bayi, tapi bayinya yang sehat, yang normal, olahragawan. Sedangkan kalau untuk PKMK, untuk pangan olahan untuk keperluan medis khusus, ini memang diperuntukkan bagi orang dengan penyakit atau gangguan tertentu. Kita tahu bahwasanya kalau orang sakit itu diberikan terapi ya. Terapinya bisa terapi farmakologi atau obat ya, dengan pemberian obat. Bisa terapinya dengan rehabilitasi, misalnya dengan tindakan dan sebagainya. Bisa terapinya nutrisi. Nah, PKMK adalah formulasi secara khusus untuk penata laksanaan orang dengan penyakit tertentu, khususnya terkait dengan nutrisi. Lanjut. Nah, contoh-contohnya ya, untuk pangan diet khusus, tadi saya sampaikan ini contohnya. Ada untuk kelompok bayi anak, ada untuk kelompok dewasa. Orangnya tidak sakit atau sehat-sehat aja, tapi kondisi fisiologisnya beda dengan orang normal. Ada bayi, ada anak, ada ibu hamil, ada olahragawan, ada orang lagi diet, kalori rendah, kontrol berat badan. Kelompok bayi anak misalnya formula bayi atau susu bayi, ada formula lanjutan untuk 6 bulan sampai 12 bulan, ada formula pertumbuhan, ada MPASI, ada makanan selingan untuk anak. Dan untuk kelompok dewasa misalnya minuman ibu hamil, ibu menyusui, ada pangan olahragawan yang tadi ditanyakan, salah satunya adalah masuk pangan olahragawan, yaitu sport drink atau minuman olahragawan, dan juga ada pangan untuk kelompok untuk kontrol berat badan. Lanjut. Nah, karena peruntukannya khusus yang diformulasi untuk memenuhi kebutuhan gizi, maka persyaratannya juga lebih spesifik. Dalam peraturan sudah diatur secara rinci, mulai dari ruang lingkupnya,
deskripsi definisinya, persyaratan mutu, termasuk bahan baku yang bisa digunakan untuk memproduksinya, dan juga food additive. Bahan tambahan pangan, mungkin untuk pangan umum banyak list bahan tambahan pangan. Nah, untuk kelompok ini bahan tambahan pangannya biasanya lebih sedikit listnya, tidak sepanjang untuk pangan umum lainnya. Labelingnya juga khusus. Nanti pada slide berikutnya kami sampaikan labeling untuk produk-produk kelompok PKGK ini. Nah, untuk PKMK contohnya ya, untuk PKMK, untuk kelompok bayi anak misalnya, untuk pasien kelainan metabolik bawaan atau inborn error of metabolism. Contohnya misalnya orang dengan phenylketonuria tidak bisa memetabolisme asam amino fenilalanin. Maka produknya diformulasi secara khusus harus nol fenilalaninnya, contoh ya. Kemudian untuk dukungan nutrisi anak berisiko gagal tumbuh, gizi kurang atau gizi buruk. Nah, ini juga diatur secara khusus kandungan kalorinya misalnya harus tinggi di atas 0,9 kakal per cc. Kemudian untuk bayi prematur, misalnya untuk bayi, kalau formula bayi normal tadi masuknya PDK ya. Sementara untuk bayi prematur yang berat lahirnya kurang dari 32 minggu dan juga berat lahirnya kurang dari 1,5 1.500 gram, 1,5 kilo, maka diberikan formula khusus. Pelengkap air susu ibu atau HMF ini diberikan ke ASI sama juga untuk bayi prematur, untuk yang alergi protein susu sapi, untuk diet ketogenik, dan juga beberapa contoh lainnya. Yang intinya ini semua untuk kondisinya adalah kelainan medis atau pada pasien. Kemudian untuk kelompok dewasa, untuk kelompok dewasa contohnya adalah beberapa sama ya, tapi yang banyak mungkin yang beredar ada untuk penyandang diabetes, untuk ginjal kronik, untuk penyakit hati kronik, untuk dukungan nutrisi juga ada, dan kelainan metabolik bawaan, dan juga untuk diet ketogenik. Biasanya ini adalah untuk orang epilepsi atau kejang intrahepatik. Ini bukan diet keto ya, yang lagi jalanin diet keto ini bukan itu yang dimaksud. Lanjut. Persyaratannya hampir sama, maksudnya aspek yang diatur. Intinya yang lebih spesifik adalah kandungan gizinya dan juga pelabelan. Nah, mungkin untuk PKMK peredarannya diatur. Nanti akan kami jelaskan apa perbedaan pengaturan peredaran antara PDK dengan PKMK. Nah, persyaratannya ketika ingin memproduksi PKGK, karena targetnya ya tadi masuk kategori pangan dengan tingkat risiko tinggi, maka produksinya harus menerapkan GMP atau CPPOB dan HACCP. Dan juga untuk PKGK ini penggunaannya sama ya, tetap melalui oral baik sonde ataupun dikonsumsi langsung, tapi tidak ditujukan untuk diberikan misalnya dengan infus atau suntik atau disebut dengan istilah parenteral. Tadi kami sudah sampaikan bahan-bahan yang digunakan juga diatur secara spesifik, kemudian juga bisa juga produk-produk ini merupakan produk ready to drink ya, yang bisa dikonsumsi langsung, yang memenuhi persyaratan steril komersial. Jadi bisa bentuknya bubuk yang kemudian direkonstitusi dengan air, bisa juga yang sudah merupakan sediaan cair yang siap minum atau yang disebut dengan steril komersial. Lanjut. Nah, untuk PKMK, ada kalanya bisa digunakan sebagai pengganti keseluruhan makanan sehari. Jadi misalnya pasiennya tidak bisa makan dalam bentuk biasa, dia tidak bisa makan bentuk biasa, maka PKMK itu pengganti keseluruhan mealnya dari pagi sampai malam ya. Bisa juga hanya pengganti sekali atau disebut dengan tambahan atau selingan. Jadi mungkin satu kali pakai PKMK, dua kalinya mungkin masih makanan biasa. Nah, yang membedakan nanti PDK dengan PKMK adalah bahwa PKMK ini harus digunakan dengan resep dokter di bawah pengawasan dokter dan tentunya sesuai dengan indikasi yang ditetapkan.
Nah, tadi saya sudah sampaikan PKMK dapat diberikan secara menggunakan selang ya, selang makanan atau nasogastrik tube atau NGT, namun tidak bisa digunakan secara injeksi ataupun label-labelnya untuk produk-produk ini diatur secara khusus, mulai dari nama jenis, peruntukan produknya harus jelas, apakah ini untuk diabetes, apakah ini untuk kelainan metabolik yang mana, apakah tirosinemia, fenilketonuria, atau yang lain. Kalau misalnya memerlukan cara penyiapan khusus, harus dicantumkan pada label, cara penyajian, cara penyimpanan, dan peringatan. Nanti ada di slide berikutnya ada beberapa contoh warning yang diberikan pada produk-produk ini, dan juga tentunya informasi nilai gizi atau nutrisi. Nah, ini yang membedakan PDK dengan PKMK ya. Kalau PDK di dalam labelnya masih bisa berkonsultasi dengan tenaga kesehatan lainnya. Konsultasikan dengan tenaga kesehatan. Sedangkan PKMK karena tadi peruntukannya adalah untuk pasien orang sakit, maka produk ini harus dengan resep dokter. Jadi sebenarnya hal ini sudah sering juga kita sosialisasikan. Mudah-mudahan ke depan produk-produk PKMK penggunaannya lebih sesuai dengan apa yang telah diresepkan oleh dokter, tidak digunakan secara sendiri oleh pasien. Dan satu hal lagi, bahwasanya produk PKMK, khusus produk PKMK, tidak boleh menggunakan nama dagang yang sama dengan nama dagang produk umum lainnya untuk mencegah terjadinya kesalahan penggunaan oleh pasien. Ketika misalnya dokter meresepkan produk dengan, kalau misalnya brandnya sama, khawatir diberikan produk yang berbeda karena tadi produk digunakan bisa sebagai pengganti keseluruhan dan juga bisa sebagai pengganti satu kali, dan ada kalanya produk ini selain untuk meningkatkan kualitas hidup pasien, ada kalanya produk juga merupakan life saving dari pasien, sehingga penggunaannya tidak boleh salah, maka nama dagangnya harus berbeda antara PKMK dengan produk-produk lainnya. Nah, ini contoh-contoh warning atau peringatan bagi PKGK yang dipersyaratkan. Misalnya untuk PDK ada formula bayi, ada informasi bahwa tetap ASI adalah yang terbaik. Untuk formula pertumbuhan, karena ini peruntukannya 1-3 tahun, ada informasi tidak cocok untuk bayi. Misalnya untuk MPASI, misalnya ada informasi tidak boleh diberikan di bawah 6 bulan, kecuali ada anjuran lain ya dari dokter. Untuk pangan tambahan olahraga misalnya yang untuk ini ya, pembentukan otot bodybuilder, biasanya tinggi protein, tetap dicantumkan warning penggunaan protein secara berlebihan mengganggu fungsi ginjal. Contoh lain dari warning yang ada dalam produk PKMK, misalnya untuk penyakit hati kronik, jika terjadi penurunan kesadaran, maka jumlah protein harus diturunkan. Misalnya pada kasus koma hepatik ya, biasanya terjadi penurunan kesadaran. Untuk penyakit ginjal misalnya berbahaya jika dikonsumsi oleh yang tidak memiliki gangguan fungsi ginjal. Untuk yang diet ketogenik juga ini contoh-contoh warning. Jadi dalam label produk ini ada warning-warning yang dicantumkan, wajib dicantumkan pada label. Nah, untuk iklan juga ada iklan yang diatur. Untuk produk PDK ya, PDK khususnya yang diperuntukkan bagi bayi anak di bawah 1 tahun itu dilarang diiklankan dalam media massa. Ya, jadi seperti formula bayi. Jadi kalau menemukan ada susu bayi yang diiklankan, itu melanggar ketentuan produk diiklankan di media massa. Tapi namun dapat diinformasikan di media kesehatan khusus. Kemudian PKMK juga dilarang diiklankan. Sementara kalau PDK lainnya masih bisa ya diiklankan seperti minuman ibu hamil, olahragawan dan sebagainya sepanjang memenuhi koridor ketentuan iklan. Nanti pada hari besok ada
penjelasan tentang bagaimana beriklan sesuai dengan aturan. PKMK sama dengan formula bayi tadi juga dilarang diiklankan di media massa kecuali media khusus kesehatannya, dan juga iklan juga dilarang menampilkan kalau ada desain yang sama dengan PKMK ataupun formula bayi. Diatur lebih rinci dalam Peraturan Badan POM nomor 6 tahun 2021. Nah, ini ketentuan peredaran, mudah-mudahan kita bisa terapkan bersama bahwasannya PKMK sama halnya dengan obat keras dan obat lainnya hanya dapat diedarkan di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Jadi tidak bisa di retail modern ataupun di warung, toko obat juga tidak bisa ya produk-produk PKMK. Namun ketentuan ini masih dalam tahap penyesuaian, ada grace period untuk penerapannya kalau nggak salah di awal tahun. Di tahun depan mudah-mudahan semuanya sudah ditempatkan di sarana peredaran yang sesuai, yaitu di apotek, puskesmas, dan rumah sakit. Lanjut. Next. Termasuk kalau dia diedarkan secara online ataupun daring. Masih bisa diedarkan secara daring, tapi PKMK diedarkan secara daring misalnya apoteknya memiliki fasilitas apotek online atau apoteknya bergabung dengan marketplace-nya apotek atau disebut dengan PSEF, penyelenggara sistem elektronik farmasi. Panjang itu berizin dan juga masuk dalam PSEF, maka PKMK dapat diedarkan di situ, dan tentunya ada pemantauan dan pengawasan terhadap peredaran PKMK ini. Lanjut. Habis ya. Nah, ini mungkin untuk lebih memperjelas bagaimana implementasi dari PKGK, kami juga menerbitkan pedoman implementasinya yang kemudian akan memberikan contoh dan perhitungan yang lebih rinci terkait dengan produk-produk ini. Pedoman dapat diunduh di website-nya Badan POM. Lanjut, mungkin udah habis ya. Oh ya, terkait dengan zat gizi dan non-gizi yang dapat ditambahkan dalam PKGK, juga diatur secara spesifik bahwasanya produk-produk PDK dan PKMK tentunya zat gizi dan zat non-gizi yang digunakan tertentu, dan ketika misalnya menggunakan termasuk senyawa gizi yang ingin ditambahkan mengacu pada spesifikasi sesuai dalam SNI 8484 2018. Mungkin itu detailnya peraturan bisa di-download di website-nya Badan POM. Silakan terus di-follow media sosial kami dan nikmati juga layanan konsultasi Pusapa untuk memperoleh update informasi.